Dan pemirsa, gelombang protes terjadi di sejumlah perguruan tinggi negeri setelah biaya kuliah meroket. Apakah Permendikbud nomor 2 tahun 2024 menjadi alasan perguruan tinggi negeri menaikkan UKT atau pemerintah yang lepas tangan dengan biaya pendidikan tinggi yang terus meroket? Untuk mengulasnya kita langsung bergabung bersama pengamat pendidikan Cecep Darmawan. Pak Cecep, selamat pagi. Selamat pagi Bang Iqbal, sehat selalu. Sehat selalu Pak Cecep. Biaya kuliah tinggi ini sebenarnya berawal ketika pemerintah mulai menerapkan perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Nah, lalu perguruan tinggi ini seolah-olah berlomba-lomba untuk menaikkan biaya kuliah mereka. Apakah ini artinya perlu dikembalikan lagi kondisinya seperti sebelum diterapkan PTN berbadan hukum, Pak Cecep? Ya, sebelum itu sebenarnya kan kita harus paham dulu ya, di kita itu ada 3 kategorisasi perguruan tinggi negeri ya. Pertama ada perguruan tinggi negeri Satra namanya, kemudian BLU, dan yang ketiga adalah PTNBH. Sebetulnya kan PTNBH dulu tahun 2000-an itu namanya BHMN ya, perguruan tinggi negeri BHMN. Nah, saya sih menduga tidak serta-merta ya, bahwa Baik, kami masih mencoba memperbaiki kendala komunikasi bersama Pak Cecep. Sambil menunggu kita memperbaiki komunikasi dengan Pak Cecep, nanti kita akan dengarkan terlebih dahulu. Ini adalah pernyataan dari mahasiswa UNS, tepatnya Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa UNS, usai beraudiensi dengan pihak rektorat. Kita simak pernyataan selengkapnya. Dari pihak kampus sendiri, Kak, ketika kita melakukan audiensi terbuka dengan pihak pimpinan rektorat yang diikutin ratusan mahasiswa juga di UNS gitu kemarin itu, bahwasanya mereka selalu akar dari permasalahan ini adalah Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 gitu, yang dimana di situ diatur gitu, salah satunya adalah dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 gitu. Ayat 2 itu berbunyi bahwasanya besaran UKT sebagaimana yang dimaksud itu paling tinggi dua kali besaran daripada BKT itu sendiri tuh. Dan ketika penetapan IP itu sendiri pun diperbolehkan maksimal 4 kali daripada besaran BKT itu sendiri. Itulah yang menjadikan legal standing daripada semua universitas di Indonesia sekarang menaikkan UKT dan juga IP itu sendiri, Kak. Terus ketika diprotes yang disampaikan oleh pihak kampus apa? Apakah akan ada solusi yang masih bisa dibicarakan atau pihak kampus kekeh bahwa sudah sekian anggarannya atau biayanya? Oke, untuk dari pihak UNS sendiri, kita terus koordinasi dengan pihak kampus gitu, yang dimana hari ini tadi siang saya dipanggil oleh pimpinan juga untuk melakukan rapat juga, dan nantinya diikhtiarkan daripada UNS ini bisa mengalami penurunan dari IP itu sendiri, tapi untuk nominalnya belum ada karena nanti kita masih menunggu rapat dan juga nanti akan diterbitkan SK baru lagi untuk di UNS. Ya, kita sudah kembali tersambung dengan Pak Cecep. Pak Cecep, sudah bisa kembali mendengar kami? ya mohon maaf ada gangguan. Jadi kan PTN itu ada 3 tadi ya, ada Satker, BLU, PTNBH. Jadi pendirian awal PTNBH sesungguhnya diletakkan pada otonomi perguruan tinggi yang luas, yaitu otonomi akademik dan non-akademik. Nah, non-akademik itu selain soal manajemen perguruan tinggi, ya termasuk juga soal keuangan. Nah, kami sih menduga awalnya ya perguruan tinggi PTNBH itu tidak serta-merta mengeruk gitu ya, ego atau income generating semata, tetapi yang harus dikedepankan adalah soal otonominya. Jadi jangan sampai pemerintah itu lepas tangan ya dengan dengan dalih bahwa ini sudah PTNBH, silakan cari uang misalnya ya, cari anggaran sendiri. Nah itu menurut saya paradigmanya salah. Kenapa? Karena pendidikan adalah ranah publik, ranah negara yang nggak bisa ya begitu saja diswastanisasi, diprivatisasi, diliberalisasi, nggak bisa ya. Pendidikan itu bukan komoditi ya seperti itu. Dia adalah ranah negara, tanggung jawab negara, dan itulah amanat konstitusi kita ya. Para pendiri bangsa kan menyebutnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi walaupun PTNBH harusnya peletakannya itu pada otonomi akademik dan non akademik khusus untuk keuangan, ya justru anggaran dari pemerintah tetap dikocorkan ya, yang memadai begitu. Kemudian perguruan tinggi mencari kreativitas
dan inovasi sehingga tidak membebankan pada UKT. Kalau Oke, Pak, memang PTNBH tidak bisa mengembangkan inovasi, kreativitas misalnya ya, menciptakan hak-hak cipta yang baik atau hak paten yang bagus gitu ya, atau kerjasama yang luar biasa, ya sudah jangan PTNBH lagi, turunkan lagi aja jadi BLU atau Satker gitu. oke, Ya, jadi jangan sampai kan tidak bisa memenuhi itu kemudian UKT yang dinaikkan. Gitu, Bang Iqbal. Pak Cecep, mohon pencerahan ya. Ini artinya kan sebenarnya akar permasalahannya di Permendikbud nomor 2 tadi ya. Tadi dinyatakan oleh Agung, salah seorang mahasiswa UNS. Nah itu kan artinya seperti itu kampus tuh memiliki beban jadinya untuk membiayai biaya operasional, akhirnya mau tidak mau harus menaikkan UKT itu tadi. Nah ini artinya apakah harus ada perubahan dari Permendikbud nomor 2 ini, dan berapa besaran istilahnya subsidi atau bantuan sebenarnya yang diberikan oleh pemerintah kepada kampus-kampus ini sehingga mereka harus mencari uang sendiri, Pak Cecep? Ya, jadi di Permendikbud nomor 2 2024 itu kan banyak memberikan keleluasan kepada perguruan tinggi untuk memenuhi ya anggarannya selain bantuan dari pemerintah. Ada beberapa kasus yang saya lihat bantuan dari pemerintah itu kalau lihat dibuka ya APBN kita untuk perguruan tinggi itu hanya sekitar 38,5 triliun. Jadi kecil sekali. Ada beberapa kampus yang hanya diberi 15% saja. Sisanya itu harus mencari sendiri. Ini kan memprihatinkan, ya. Jadi hemat saya pemerintah harus menata ulang bagaimana distribusi ya dana pendidikan ini ke perguruan tinggi. Kalau hanya 38,5 triliun untuk sekian banyak, mungkin ada sekitar 200-an ya perguruan tinggi negeri itu. Dan kalau seluruhnya sih dengan swasta sekitar 4.500-an. Dan 38,5 triliun itu amat sedikit. Dan pasti kalau perguruan tingginya tidak kreatif, tidak inovatif, pasti itu menaikkan UKT. Mau tidak mau. Walaupun sebetulnya rektor, saya yakin kalaupun saya misalnya rektor ya, nggak mau tuh menaikkan UKT itu ya. Inginnya flat aja, bahkan menurun gitu. Tetapi mana mungkin kalau pemerintah memberi bantuannya ya tiap tahun berkurang, ya mau tidak mau kalau tadi saya katakan tidak bisa kreatif, tidak bisa inovatif, UKT itu langkahnya. Makanya kalau PTNBH tidak mau kreatif inovatif, ya sebaiknya ditinjau ulang ya PTNBH-nya gitu. Jadi perguruan tinggi negeri Satker atau BLU gitu. Oke, nah itu yang menjadi permasalahan ya Pak Cecep ya, karena jangan sampai kreativitas ini malah jadi kreativitas yang mencekik para mahasiswa ataupun orang tua mahasiswa begitu. Jadi kita sudah dapat nih Pak Cecep, tadi Anda memberikan pencerahan soal hitung-hitungannya, soal angkanya, oh dapatnya segitu. Jadi idealnya itu berapa Pak supaya kampus-kampus ini tidak terbebani sehingga mereka mau tidak mau harus menjadi sangat komersil? Ya, jadi yang pertama kalau ditanya ideal, tentu tiap perguruan tinggi punya hitungan ya. Tapi setidak-tidaknya misalnya lebih dari setengahnya itu ditanggung oleh pemerintah. Ya, 50%, syukur-syukur lebih dari itu. Ya, jangan sampai hanya 15%, 20%. Ya, 50% misalnya ditanggung pemerintah. Syukur-syukur kalau misalnya 75%, 90%, jadi nanti UKT-nya makin kecil ya. Tetapi saya yakin pemerintah juga punya hitungan-hitungan dan anggaran pendidikan yang 660 triliun itu kalau saja misalnya untuk pendidikan tinggi ya ditambah tidak hanya 38,5 triliun ya saya kira bisa untuk menurunkan UKT. Jadi sekarang kuncinya bagaimana pemerintah komitmen untuk menyerukan ya realokasi ya. Jadi dialokasi ulang bagaimana untuk pendidikan tinggi itu agar UKT-nya turun. Kalau enggak begitu saya kira UKT akan terus naik. Oke, Pak Cecep, ini kan berarti butuh political will ya. Artinya pendidikan itu sebenarnya bukan rahasia umum lagi bahwa seharusnya idealnya itu menjadi perhatian karena ini merupakan investasi jangka panjang. Apalagi pemerintah mengklaim Indonesia Emas 2045, tapi kok kontradiktif kenyataannya di lapangan justru malah mahasiswa mau kuliah saja susah, itu yang dihadapi. Nah kemudian kita kaitkan dengan pernyataan yang menyatakan bahwa pendidikan tinggi itu merupakan kebutuhan tersier. Nah kalau kita connecting the dots Pak, menghubungkan antara itu, apakah ini artinya selain butuh political will juga sebenarnya mindset dari pemerintah sendiri itu belum mengarah ke sana pendidikan sebagai investasi jangka panjang?
Ya, memang harus merubah mindset paradigma ya pemerintah bahwa pendidikan itu kan investasi masa depan. Ya, memang dia tidak bisa hasil pendidikan itu instan, dia butuh waktu. Makanya butuh grand design roadmap yang baik tentang pendidikan termasuk soal penganggaran. Jadi pemerintah harusnya punya roadmap sebetulnya penganggaran pendidikan yang ideal itu seperti apa. Dan tidak boleh menyatakan ya pendidikan itu menjadi tersier gitu. Pendidikan itu tetap primer, tetap utama, ya walaupun ada di tingkat perguruan tinggi, dia tetap utama karena di konstitusi tidak menyebutkan kok ya pendidikan dasar menengah tinggi itu misalnya dibagi-bagi mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang tersier, ya kecuali itu tingkatan ya. Tapi dari sisi kebutuhan semua primer, pendidikan itu primer, makanya ada Kementerian Pendidikan. Ya parah dong kalau misalnya ya itu kan tersier saja. Ya kalau itu nggak boleh ya. Jadi pendidikan nggak boleh dikapitalisasi menjadi bagian dari liberalisasi atau diserahkan aja pasar bebas. Yang mau kuliah silakan ya nggak apa-apa, nggak bisa begitu. Pemerintah harus mendorong warga negaranya ya harus mengikuti sampai ke pendidikan tinggi. Data yang saya temukan di BPS itu hanya yang melanjutkan perguruan tinggi hanya 31% loh, Bang Iqbal ya. Artinya ada 69% nggak kuliah tiap tahun tuh. Kemana ya? Itu Kalau angka nggak yang cukup kerja mungkin mengejutkan jadi dan pengangguran. Sekarang kan kontradiktif dengan generasi tujuan muda kita pemerintah banyak ya. yang nganggur. Oke, Pak Cacep, kita kan punya wakil rakyat ya, DPR sebenarnya itu sudah membuat panitia kerja untuk mengurusi tata kelola anggaran pendidikan dan bahkan ini meminta agar Permendikbud ini direvisi. Cukup detail permintaannya begitu. Kita akan simak terlebih dahulu pernyataan dari Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda berikut ini. Yang kedua, kita minta pemerintah dari Kemendikbud untuk merevisi Permendikbud nomor 2 tahun 2024 karena semua rektorat mengacu kepada Permendikbud nomor 2 ini sebagai basis kenaikan yang dikeluarkan oleh pihak rektorat masing-masing kampus terkait dengan kenaikan UKT. Yang ketiga, kami di Komisi 10 sudah membentuk panja. Kami menyebutnya Panja Pembiayaan Pendidikan, yang di dalamnya kami ingin ke depan penetapan indeks biaya kuliah kita disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di kampus-kampus sesuai dengan prodinya masing. Baik, apakah sudah terlihat Pak hasilnya Pak dari teman-teman wakil rakyat terkait dengan hal ini? Masih di mute, Pak Cecep? Ya, halo? Oke, silakan Pak, tadi masih di mute. Bagaimana Pak? Ya, jadi saya pikir ini harus cepat ya. Komisi 10 memanggil menteri, mudah-mudahan ada titik terang. Tapi yang jelas Permendikbud itu pasal-pasal yang memberatkan mahasiswa harus segera dicabut. Ya. Yang kedua, peraturan-peraturan rektornya pun ya harus menyesuaikan nanti. Setelah beberapa pasal yang memberatkan di Permendikbud dicabut, kemudian peraturan rektor menyesuaikan, UKT sebaiknya flat. Ya, kalau tidak bisa turun tetap. Oke. Kalau nggak bisa turun tetap. Dari mana anggarannya? Pemerintah segera membuka keran ya bantuan lagi untuk dana pendidikan tinggi untuk diperbesar. Kemudian diperluas ruang otonomi ya akademik dan non akademik tanpa mengorbankan perguruan tinggi untuk cari uang. Oke, baik itu rekomendasi Anda ya Pak Cacep. Kemudian kalau kita melihat gelombang protes yang timbul, ini antara yang di bawah pengelolaan Kemendikbud dan yang di bawah pengelolaan Kemenak kan berbeda. Kayaknya Kemenak tuh lebih tenang, lebih adem begitu Pak. Saya nggak tahu apakah mungkin masih menunggu atau bagaimana. Nah, apakah ada perbedaan pengelolaan di sana yang Anda lihat? Ya, kan gini ya, perguruan tinggi negeri itu ada perguruan tinggi di bawah Kemendikbud, di Kemenak, dan ada juga yang perguruan tinggi kementerian. Ya, itu juga negeri juga, tapi di bawah kementerian-kementerian di luar Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Nah, mungkin di luar Kementerian Pendidikan ini ya, mestinya Kementerian Agama dan kementerian lain mungkin UKT-nya ya tidak naik ataupun mereka sudah bisa mengcover ya pendanaan pendidikannya jauh lebih baik daripada yang dikelola oleh Kemendikbud. Sehingga ya kenapa yang Kemendikbud mahal, yang dari Kementerian Agama bisa murah dan kementerian lain ya di luar Kementerian Agama dan Kemendikbud
malah banyak yang gratis karena mereka banyak juga pendidikan kedinasan. Jadi hemat saya kalau begitu Kemendikbud nampaknya ya harus segera melakukan evaluasi soal UKT ini ya. Mungkin juga sih ya tidak semata-mata karena anggarannya naik, tapi mungkin target-target perguruan tinggi di Kemendikbud misalnya targetnya yang terlalu muluk gitu ya, internasionalisasinya terlalu muluk sehingga butuh anggaran yang besar. Atau cek juga nih gaji-gaji pejabat di berbagai perguruan tingginya, jangan-jangan dari UKT juga ya tunjangannya gitu. Nah selain dari APBN. Nah itu juga bagian yang harus ada efisiensi ya. Jadi sekarang sebaiknya inspektorat-inspektorat kementerian datang saja ke kampus-kampus ya, kemudian bisa menenangkan juga mahasiswanya dan UKT-nya flat, tidak ada kenaikan. Oke. Kalau itu Baik. bisa dilakukan. Oke, baik, terima kasih Pak Cecep sudah memberikan pencerahan. Kita sudah bisa melihat dari kacamata yang lebih luas, tentunya butuh kontribusi dari semua sinergis baik dari pemerintah, pihak kampus, bahkan sampai para wakil rakyat untuk menyuarakan suara kita sebagai masyarakat. Dan itulah pemirsa perbincangan kita terkait dengan UKT. Namun Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali sesaat lagi dengan informasi lain. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.